Selamat siang semuanya. Kali ini saya akan membahas mengenai cara atau strategi komunikasi bisnis yang baik yang banyak dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya strategi komunikasi ini sangat penting dilakukan oleh seorang pengusaha atau sebuah perusahaan, yang mana ini dilakukan untuk bisa menarik pelanggan atau konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Pada saat ini mungkin strategi komunikasi itu sangat penting dan baik digunakan. Namun di satu sisi juga strategi komunikasi ini juga dapat memberikan dampak yang negatif kepada para konsumen atau pelanggan. Nah, dapat diketahui bahwasannya isu yang trending saat ini ada sebuah produk skincare namanya produk skincare Daviena yang pada bulan-bulan yang lalu telah viral di media sosial, bahwasanya produk dari skincare-nya menjadi overclaim setelah diteliti oleh dokter detektif. Dan dilihat dari media sosial, banyak sekali pelanggan yang kecewa terhadap produk skincare tersebut. Padahal sebelumnya produk skincare ini memang menjadi produk yang nomor 1 terlaris di TikTok Shop. Nah, berarti di sini kita ambil bahwasanya strategi komunikasi itu memang boleh dilakukan, namun jangan melebih-lebihkan komunikasi yang diberikan agar konsumen tertarik dengan produk kita, atau sebagai disebut dengan pemalsuan tentang komposisi dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian mari kita dengar bagaimana tanggapan dari customer pengguna skincare Daviena tersebut. Pada pertanyaan pertama, kami menanyakan bagaimana tanggapan kamu terhadap produk skincare yang kamu gunakan setelah dinyatakan tidak aman oleh dokter detektif. Kalau tanggapan saya ya, sangatlah kecewa karena tujuan saya dari awal memakai produk itu ingin jadi lebih baik gitu. Setelah dinyatakan tidak aman, saya sangat kecewa sekali. Setelah produk Daviena dinyatakan tidak aman, saya tidak memakainya lagi. Bagaimana tanggapan kamu terhadap strategi komunikasi yang dilakukan oleh owner skincare Daviena tersebut? Menurut saya ya, strategi komunikasi yang dilakukan oleh produser dari skincare itu sangat bagus. Tetapi di luar kebagusan itu sangat merugikan bagi saya sebagai customer-nya. Saya melihat berbagai iklan-iklan yang mungkin menggugah hati saya untuk menggunakan skincare itu. Setelah dinyatakan oleh dokter detektif bahwasanya iklan itu hanya bunga semata, saya sangat kecewa banget dengan iklan-iklan yang memang sebagai penarik pelanggan untuk menggunakan skincare itu. Menurut saya, strategi komunikasi yang digunakan itu sangat bagus sehingga meningkatkan penjualannya. Namun saya sebagai customer sangat merasa dirugikan dan tertipu oleh apa yang dikatakannya di media sosial. Ownernya selalu mengunggulkan produknya sehingga apa yang dikatakannya itu tidak sesuai pada komposisi yang ada pada produknya. Nah, dapat kita saksikan bahwasannya dari dua pernyataan dari customer tadi, dia menyatakan bahwasannya sangat merasa kecewa sekali terhadap produk skincare yang dia gunakan, terutama pada ownernya, yang mana ownernya ini sangat aktif sekali dalam menggunakan media sosial, sehingga ia mempromosikan sebuah produknya kepada media sosial dengan melebih-lebihkan komposisi dari produknya tersebut, sehingga di sini ada sedikit terjadinya pembohongan publik. Apakah kamu masih menggunakan produk tersebut? Setelah saya mengetahui informasi dari dokter detektif yang menyatakan skincare itu tidak aman, langkah selanjutnya saya berhenti memakai skincare itu. Setelah produk Daviena dinyatakan tidak aman, saya tidak memakainya lagi. Apa pesan dan kesan kamu terhadap skincare tersebut? Pesan saya mungkin untuk produk Daviena ini ya, lebih meningkatkan kualitas produknya tentunya. Dan satu pesan saya, dalam berdagang tentunya harus memiliki sifat kejujuran yang tinggi.
Keselamatan adalah prioritas utama dalam perawatan kulit. Saya berharap Orden Devina dapat memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan itu aman untuk digunakan. Dan saya juga berharap setelah adanya insiden ini, mereka belajar untuk memperbaiki kualitas produknya serta meningkatkan komunikasi terhadap pelanggan. Nah, di pertanyaan selanjutnya yang tadi, bahwasanya mengenai apakah kamu sekarang masih memakai produk skincare tersebut, dan selanjutnya apa pesan dan kesan dari customer terhadap skincare yang dia gunakan. Nah, dapat saya simpulkan tadi bahwasanya dua customer tadi tidak memakai lagi produk itu karena mungkin ada efek samping yang dirasakan ataupun tidak ada perubahan sama sekali. Nah, dari pesan dan kesan saya dapat simpulkan bahwasanya lebih terfokuskan kepada owner skincare-nya yang mana mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa berdagang atau berjualan dengan secara jujur, jangan melebih-lebihkan strategi komunikasi yang dilakukan di sosial media. Ya, strategi komunikasi di sosial media itu memang bagus untuk kita gunakan, namun disertai juga dengan fakta yang ada. Jangan sampai kita ngomong padahal nyatanya nggak ada gitu. Mungkin untuk produk skincare Daviana bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita pada video dokumenter pada kali ini mengenai tentang strategi komunikasi bisnis yang baik dilakukan. Nah, kesimpulannya dalam melakukan strategi komunikasi bisnis yang baik, emang itu bagus, cuman harus disertai dengan kenyataan dan fakta adanya. Nah, cukup itu dari kelompok kami. Dadah, sampai jumpa.